Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Pohon pepaya tiada berduri, tumbuh bersama bunga melati. Izinkan saya memperkenalkan diri, semoga berkenan di hati. Saya Didi Cahyono, salah satu dosen yang bertugas di program studi pendidikan jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mula Warman, Kalimantan Timur. Sebagai seorang dosen tentu tidak terlepas dengan tugas yaitu Tridharma Perguruan Tinggi. Di antaranya melaksanakan proses pendidikan dan pengajaran, melaksanakan penelitian dan pengembangan, serta melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Dalam program studi pendidikan jasmani, di kurikulumnya ada mata kuliah ilmu gizi olahraga yang kebetulan menjadi mata kuliah yang saya ampu. Selain mata kuliah ilmu gizi olahraga, ada beberapa mata kuliah yang lain. Mata kuliah ilmu gizi olahraga menjadi mata kuliah yang wajib di kurikulum program studi pendidikan jasmani dengan bobot 3 SKS dilaksanakan di semester genap dengan pengampu mata kuliah saya sendiri dan dibantu tim yaitu dengan Ibu kita Kristiana Cahyanto SORM. Adapun capaian pembelajaran jurusan yang ada di mata kuliah ilmu gizi olahraga, di antaranya yang pertama, mahasiswa mampu berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat berdasarkan falsafah Pancasila. Kemudian, mahasiswa juga mampu mengembangkan solusi permasalahan-permasalahan yang ada di ruang lingkup pendidikan maupun dalam ruang lingkup keolahragaan. Kemudian, mahasiswa mampu mendesain pembelajaran PJOK berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungannya. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menjadi tenaga keolahragaan dalam berbagai aktivitas olahraga di sekolah maupun di masyarakat secara profesional seperti pada lingkungan di tropical studies khususnya yang ada di Kalimantan Timur. Adapun CPMK dari mata kuliah ilmu gizi olahraga, yang pertama, mahasiswa memiliki sikap religius. Kemudian yang kedua, memiliki sikap untuk beradaptasi dengan lingkungan belajarnya. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan respon keterampilan olahraga secara mekanis pada saat penyusunan, kemudian pengolahan dan penyajian, serta pada saat kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan nutrisi atau gizi olahraga. Adapun deskripsi singkat dari mata kuliah ilmu gizi olahraga, yang pertama, mata kuliah ini mempelajari tentang pengetahuan tentang ilmu gizi, menyangkut sumber gizi, kebutuhan energi, dan zat gizi atlet, baik dalam pengolahan, penyajian, maupun peruntukannya, serta waktu pemberiannya. Bahan kajian atau bahan pokok, bahasan pokok yang akan saya lakukan, yang pertama ada sumber gizi, kemudian yang kedua ada kebutuhan energi dan zat gizi bagi atlet, kemudian ada pengolahan, penyajian, serta peruntukannya, serta waktu pemberian. Adapun metode yang saya lakukan menggunakan metode DEI, Delivery, Interaction, dan Assessment. Proses delivery, saya menggunakan aplikasi Prezi dalam membuat satu bahan ajar untuk digunakan sebagai bahan materi perkuliahan yang akan saya ajarkan di mata kuliah ilmu gizi olahraga.
senantiasa untuk memudahkan mahasiswa dalam mempelajarinya, saya menggunakan PDF book, kemudian saya aplikasikan di Mula Warman Learning Online System, sehingga mahasiswa mampu mempelajari baik sebelum perkuliahan atau dalam perkuliahan maupun setelah perkuliahan. Jadi fleksibilitasnya lebih mudah karena mahasiswa mampu dan bisa belajar dari mana saja dan kapan saja. Kemudian untuk proses interaksi saya menggunakan dengan metode-metode discussion group, adapun dengan small group investigation. Kemudian ada grup dalam WhatsApp untuk memudahkan untuk pembagian materi atau maupun ada pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut dengan bahan perkuliahan bisa langsung ditanyakan dan didiskusikan. Kemudian untuk asesmen sendiri, saya biasa menggunakan Socrative Student untuk melihat sejauh mana kemampuan mahasiswa setelah proses pembelajaran atau perkuliahan itu berakhir, sehingga mahasiswa bisa langsung melihat progres dan skor yang saat itu mereka kerjakan pada saat sesi assessment. Kemudian untuk penilaian akhir di mata kuliah ilmu gizi olahraga, saya menggunakan skema 5. Yaitu ada penilaian afektif yaitu 10%, kemudian ada penilaian tugas mahasiswa 20%, kemudian untuk penilaian UAS 40%. Untuk referensi yang saya gunakan, saya menggunakan literatur dari buku-buku referensi, salah satunya menggunakan buku yang saya tulis sendiri dan alhamdulillah sudah diterbitkan di tahun 2020 yang berjudul Ilmu Gizi Olahraga, serta menggunakan referensi-referensi yang lain baik di dalam jurnal yang terakreditasi maupun di jurnal-jurnal yang belum terakreditasi. Semuanya terangkum dalam satu bahan ajar sehingga lebih memudahkan mahasiswa untuk belajar secara mandiri baik sebelum maupun sesudah perkuliahan dilaksanakan. Untuk lebih lengkapnya, mari kita sama-sama menyimak video yang sudah saya buat pada saat proses perkuliahan di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara-saudara sekalian. Siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat semuanya? Ya. Ada yang belum sarapan? Belum makan siang? Ya. Ada? Ya, hari ini luar biasa, batiknya keren. Ya, karena sudah dikasih tahu kemarin ya. Ya, baik. Sebelum saya mulai, mungkin salah satu ketua tingkat bisa memimpin doa terlebih dahulu supaya menambah kekhidmatan sebelum kita belajar bersama-sama. Silakan. Sebelum mulai perkuliahan, marilah kita berdoa menurut agama dan sukses setengah hati. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih Hendri selaku ketua tingkat sudah memimpin doa pada siang hari ini. Sebelum saya mulai, saya ingin mengabsen terlebih dahulu. Teman-teman barangkali nanti ada yang tidak hadir, keterangannya misalnya sakit ataupun izin mungkin bisa disebutkan ya, yang dititipi absennya. Julianti, bisa diangkat tangannya agak lebih tinggi ya, mungkin boleh. Alfa kok kayaknya lemas hari ini? Iya, kenapa? Belum makan siang. Iya. Ya, pada pertemuan kali ini dalam mata kuliah ilmu gizi kita akan mempelajari tentang gizi atlet. Ya, yang mana ada beberapa materi pokok. Ya, diantaranya adalah kita bisa lihat bersama-sama, kelihatan di layar. Ya, saya berada di sebelah sini supaya teman-teman bisa melihat. Atlet itu merupakan olahragawan, Pak, ya, yang latihan secara teratur, secara terstruktur, ya. Kemudian ikut kejuaraan-kejuaraan dalam kompetisi ajang-ajang baik nasional maupun internasional.
Jadi kalau misalnya teman-teman ikut latihan dan belum pernah berkompetisi, belum pernah bertanding, dan hanya sebatas latihan, belum dinamakan sebagai seorang atlet. Jadi salah satu indikatornya adalah itu. Ya, paham sampai di sini? Paham. Ya. Kemudian yang kedua adalah olahraga. Salah satu bentuk aktivitas fisik yang dilakukan secara terstruktur, terencana, kemudian dan berkesinambungan, sistematis. Yaitu ada rentetan, ada urutannya. Ya. Bertujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani dan prestasi. Jadi olahraga tidak hanya berhubungan dengan prestasi saja, tapi salah satu juga bertujuan untuk meningkatkan taraf kebugaran kita. Dengan berolahraga minimal ya mungkin 20 sampai 30 menit dengan program yang teratur, diharapkan dengan program itu bisa meningkatkan tingkat kebugaran kita. Program yang berbeda. Ada program beban lebih karena untuk meningkatkan taraf kemampuannya. Ya, tapi kalau untuk meningkatkan kebugaran tidak perlu itu. Dengan menggunakan prinsip-prinsip apa tadi? Prinsip fit. Ya, F-nya adalah frekuensi, I-nya intensitas, kemudian T-nya yang pertama time, ya timing atau time-nya, waktunya, kemudian T yang kedua tipenya, tipe olahraganya itu seperti apa. Ya, frekuensi itu biasanya antara 3 sampai dengan 4 kali dalam satu minggu. Ya, yang pernah jadi atlet pasti paham itu. Latihan dalam satu minggu kalau mendekati pertandingan mungkin bisa setiap hari, pagi sore dan sebagainya. Kemudian intensitasnya juga lebih tinggi. Jadi kalau orang tidak bertandingan mungkin latihannya hanya mungkin 1 sampai dengan 2 jam. Tapi kalau mau dekat dengan latihan ya intensitasnya harus lebih tinggi. Dengan diukur dengan denyut nadi maksimalnya. Ya, kemudian yang kedua, materi yang kedua tadi ada klasifikasi olahraga. Klasifikasi olahraga itu kita biasanya mengenal dengan 3 macam. Yang pertama ada olahraga anaerobik, yang kedua ada olahraga aerobik dan aerobik anaerobik. Ya. Olahraga anaerobik ya identik dengan menggunakan power. Ya, boleh bisa dibaca di depan? Ya, salah satu cirinya yang pertama menggunakan kekuatan, menggunakan power. Pernah melihat atlet angkat besi? Apa yang digunakan? Powernya. Jadi pada saat mengangkat hitung 1 2 3 langsung. Nah, power maksimalnya dipakai. Yang kedua, cirinya dengan menggunakan kekuatan daya ledak. Pernah melihat sprinter pada saat lari? Ya, begitu ada ledakan bersedia siap duar atau ya tuh, dia langsung daya ledaknya maksimal. Ya, yang dibutuhkan adalah power kemudian daya ledak yang maksimal. Itu anaerobik. Yang kedua, klasifikasinya ada olahraga aerobik. Ada anaerobik, ada aerobik. Ya, aerobik salah satu cirinya yang pertama dengan dia membutuhkan apa? Endurance. Endurance termasuk daya tahan. Ya, contoh misalnya apa? Berenang. Nah, berenang perlu daya tahan yang bagus? Perlu 50 meter dengan gaya bebas dan segala macam, dia butuh endurance yang bagus. Nah, itu termasuk klasifikasi. Kemudian yang ketiga ada gabungan tuh antara aerobik dan anaerobik ya. Pernah bermain bulu tangkis? Pernah bermain bola basket atau bola voli? Ya. Apa saja yang dibutuhkan? 1, kekuatan dibutuhkan. 2, daya tahan dibutuhkan. 3, speednya, kecepatan. Bulu tangkis pada saat mengejar bola, shuttlecocknya, dia butuh kecepatan. Bermain bola butuh kekuatan? Butuh. Makanya pemain bola kadang dia latihannya nge-gymnya itu pasti kekuatan otot kaki ya, supaya satu tendangannya bisa kuat, larinya bisa cepat ya. Butuh daya tahan yang bagus ya untuk bisa tampil bermain 2 kali 45 menit belum tambahan waktunya ya. Nah, yang tidak terbiasa dengan itu ya bermain di soccer apa tuh? Ya, mini soccer dengan waktu 10 kali mungkin 2 menit aja sudah kelelahan. Itu bisa kita rasakan perbedaannya itu. Kita mempunyai data yang bagus atau enggak memang harus latihan.
Ya, kemudian yang berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi atlet. Ya. Sebenarnya ada banyak faktor. Saya bagi menjadi dua, faktor internal dan faktor eksternalnya. Ya, faktor internal barangkali kurangnya pengetahuan baik pelatih maupun atlet tentang pemahaman gizi atlet. Sehingga kalau teman-teman mempunyai atlet atau sekarang yang sudah jadi pelatih, ini harus dipahami bahwa kalau kita punya atlet yang anaerobik tadi itu, misalnya atlet angkat besi, ya jangan dikasih banyak karbohidrat, banyak makan indomie gitu ya. Ya, karena yang dibutuhkan dia powernya harus lebih kuat. Ya, power itu harus lemaknya lebih banyak dibandingkan dengan karbonya. Nah, itu salah satu indikator. Ya. Kemudian faktor internal yang lain adalah tentang kuantitas dan kualitas makanan. Ya, kita harus bisa memilih kualitas makanan yang baik, kuantitas makanan yang baik. Kenapa? Energi yang kita pakai untuk beraktivitas itu bahannya dari asupan makanan yang baik. Jadi kalau makannya dengan kualitas yang baik, kebutuhan buah-buahan, vitamin cukupi, protein, lemak dan sebagainya tercukupi, maka energi yang kita keluarkan juga pasti akan sesuai dengan apa yang kita makan. Penghitungan kebutuhan energi. Ya, kita sudah masuk dalam penghitungan kebutuhan energi dari setiap klasifikasi cabang olahraga. Ada beberapa kriteria yang harus kita pahami terlebih dahulu sebelum kita menghitung kebutuhan energi dari seorang atlet. Yang pertama, kita harus melihat jenis kelaminnya. Ya, boleh dicatat yang penting-penting. Kita harus melihat jenis kelaminnya. Kemudian yang kedua, kita harus bisa melihat usianya. Usianya berapa, gitu ya. Kemudian yang ketiga, melihat aktivitas dalam kesehariannya. Kira-kira aktivitasnya termasuk dalam aktivitas berat, aktivitas ringan, atau dalam aktivitas sedang. Nah, ini perlu kita perhatikan. Sehingga kita tidak salah dalam melihat, menilai kira-kira berapa kebutuhan energi yang dibutuhkan. Ya. Basal metabolic rate itu kemampuan, ya. Kita punya jantung, punya paru-paru, sehingga fungsi jantung misalnya untuk apa tuh? Memompa darah. Jantung yang berdetak itu membutuhkan energi, ya, untuk apa tuh? Untuk memompa darah, ya. Paru-paru untuk bernafas membutuhkan energi. Ya, energi yang dibutuhkan inilah yang namanya basal metabolic rate. Ya, melihat klasifikasinya kita bisa melihat ini. Ya. Denyut jantung, kemudian paru-paru untuk bernapas, ya, itu namanya basal metabolic rate. Ya, jadi mulai dari usia berapa itu? 3 sampai 9 sampai lebih dari 60 tahun mempunyai tingkat klasifikasi yang berbeda dan penghitungan yang berbeda. Ini untuk tahapan pertama dalam menghitung energi. Ya. Kemudian yang kedua ada SDA, ya, Specific Dynamic Action. Ya. Untuk menghitung, ya, energi yang dibutuhkan untuk mencerna zat-zat makro. Ya. Kemudian yang ketiga, jelas ya sampai di sini tadi ya. Ya. Kemudian yang ketiga kita harus bisa melihat aktivitas fisiknya. Aktivitas fisik terdiri dari beberapa, ada 4 item di situ. Ada aktivitasnya yang tidak aktif. Tidak aktif itu mungkin kalau tidur tidak aktif. Tapi kalau statusnya mahasiswa kemudian ya aktivitasnya ringan itu termasuk dalam low aktif, aktif ringan. Ya. Kemudian ada aktif dan ada sangat aktif. Ya. Intensitas kegiatannya. Habis kuliah, kemudian bekerja, habis bekerja latihan, habis latihan dan segala macam, pulang larut pagi, kemudian pagi harus kuliah lagi. Nah, itu mungkin termasuk sangat berat itu. Ya. Kemudian yang berikutnya lagi ada pengeluaran energi untuk setiap jenis, intensitas dan lama olahraga. Ya. Di sini ada balap sepeda, bulu tangkis, bola basket sampai dengan tinju, tenis meja sampai judo. Ya. Ada klasifikasinya, tergantung berat badannya. Nah, jadi nanti pada saat menghitung misalnya atlet apa nih gitu. Jadi sesuaikan dengan spesifikasi yang ada di tabel di atas. Ini jadi bahan acuan nanti dalam menilai atau melihat kebutuhan gizinya sejauh mana gitu. Nah, ini boleh nanti di screenshot atau nanti dicatat. Nah,
Yang bisa dipahami? Ya, mudah ya kalau dibayangkan. Ya. Sekarang jangan hanya dibayangkan. Ya, jadi saya akan buat small group investigation. Jadi saya buat menjadi 5 kelompok nanti teman-teman semuanya sesuai dengan urutannya. Misalnya dari sini ya. Nanti hitung 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Coba hitung. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5. Terus sudah dihitung. Nanti masing-masing kelompok yang tadi menyebutkan 1 berkelompok dengan angka 1 dan teman tadi. Ya, yang 2 ikut di kelompok 2, 3 kelompok 3. Di sini 1, 2, 3 di ujung, 4 di ujung sana dan 5 di tengah. Ya, bisa boleh berdiri dan diatur kursinya. Silakan. Ya. Kelompok 1 bisa lihat di televisi. Ini contoh studi kasusnya. Ya. Kelompok 1 ini contoh studi kasusnya. Seorang atlet bulu tangkis usia 19 tahun dengan berat badan 60 kg. Ya, dan seterusnya boleh dilihat. Boleh dicatat kemudian coba dihitung. Aktif ringan. Jadi pengalinya 1,5. Ya, baik, cukup untuk diskusinya cukup. Kita setelah ini akan melihat beberapa teman dari satu kelompok untuk mengerjakan apa tadi yang sudah dikerjakan dan didiskusikan dalam satu kelompoknya. Kira-kira kelompok berapa yang mau mempresentasikan hasil dari pekerjaannya? Kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 1 dulu boleh? Ya, silakan. Kelompoknya Julianti. Ya. Yang lain boleh disimak, nanti sambil kita koreksi sama-sama setelah langkah per langkahnya selesai semuanya. Ya. Ya, baik, berikan aplaus buat kelompok 1. Ya, baik. Di kelompok yang lain bisa mulai membetulkan. Nanti akan saya contohkan caranya bagaimana melihat langkah 1 apa yang dilihat, kemudian di langkah kedua nanti apa yang diperhatikan sampai dengan langkah 3. Di langkah pertama di bahasa metabolic rate itu tadi ada unsur, jenis kelamin, kemudian usia, kemudian ada rumus ini. Ya. Jadi kalau usia 20 tahun itu masuknya 15,3, kemudian dengan berat badan ya ini ya 60, kemudian ditambah 679 jadinya 1597. Ya. Nah, kemudian SDE-nya 10% dari basa metabolic rate. Ya, ketemunya adalah ini. Ya. Kemudian BMR plus SDA ketemunya 1756,7. Ini langkah pertama, sudah betul. Ya. Kemudian langkah kedua melihat aktivitas fisik yang ada di atas. Aktivitas fisiknya tergolong aktif ringan. Ini mahasiswa semester 5. Ya, kenapa mahasiswa kok aktif ringan, Pak? Karena tidak ada kerjaan yang di luar daripada itu yang harus menguras waktu dan menguras tenaga. Maka masuknya di kategori aktif ringan. Kemudian di aktif ringan berapa pengalinya? 1,4. Nih. Nah, akhirnya ketemu 2459,38 kilokalori. Ya. Sehingga langkah 3-nya 3 ini dari berapa jam latihan? 3 hari. Kemudian 3 jam kali 3 kali 60 menit jadi 180. Ini menit ya. Kemudian 6 ini klasifikasi dari cabang olahraganya. Ya.
Ketemunya 3240. Betul ya ini ya? Kilokalorinya. Kemudian langkah berikutnya 2459. 2459 ini di langkah 2. Kemudian ditambah langkah 3. Ya, langkah 3-nya ini. Ya. Ya, kesannya ketemunya 2922,23 kilokalori. Ya. Baik, itu untuk kelompok 1 ya. Nanti setelah ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada. Cukup? Ya, baik, saya kira pertemuan kita pada siang hari ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari senantiasa bisa bermanfaat untuk kita semua dan bernilai ibadah untuk kita semua. Pergi ke tepian dengan kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.